Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan akuntansi desa. Materi yang akan kami bahas yaitu pemerintahan desa, keuangan desa, laporan keuangan desa, pembuatan anggaran dan proposal dusun, dan terakhir studi kasus. Pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Undang-undang yang dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana sebesar 10% dari APBN, di mana dana tersebut tidak akan melewati perantara, tetapi akan langsung sampai kepada kepala desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Struktur pemerintahan desa. Badan Pemusyawaratan Desa bertugas untuk membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Tugas kepala desa: memimpin pemerintahan desa, menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, membina perekonomian, dan mengkoordinasikan pembangunan desa. Tugas sekretaris desa: menyusun rencana peraturan desa tentang APBD desa kepada kepala desa, menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBD kepada kepala desa dan untuk memperoleh persetujuan. Tugas bendahara: melaksanakan penata usahaan keuangan desa. Tugas KAUR: membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan, penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bidang masing-masing. Tugas kepala dusun adalah membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kinerjanya, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa. Keuangan desa terdiri atas pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan. Pendapatan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran, yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa, yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari entitas lain, seperti transfer dari pemerintah kota atau kabupaten, dari provinsi, atau dari pemerintah pusat, yang terdiri dari dana desa, bagian dan hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, bantuan keuangan dari APBD kabupaten. Dana desa. Dana desa menurut Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan tahap 1 pada bulan April sebesar 40%, tahap 2 pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap 3 pada bulan Oktober sebesar 20%. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa. Bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, dan retribusi daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan pemerintahan kabupaten atau kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10%. Pengalokasian dilakukan berdasarkan ketentuan: A. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa. B. 40% dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak
dan retribusi daerah dari masing-masing desa. Alokasi dana desa. Alokasi dana desa berdasarkan PP nomor 34 tahun 2014 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam APBD kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian alokasi dana desa mempertimbangkan yang pertama, kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Pengalokasian alokasi dana desa ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten atau kota. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota kepada desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan bersifat umum, penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan bersifat khusus, pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah, pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. C. Pendapatan lain-lain. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 terdiri atas yang pertama, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, yang meliputi pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Kemudian yang kedua, lain-lain pendapatan desa yang sah, yang meliputi hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Belanja desa. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok A. Penyelenggaraan pemerintahan desa, B. Pelaksanaan pembangunan desa, C. Pembinaan kemasyarakatan desa, D. Pemberdayaan masyarakat desa, dan E. Belanja tak terduga. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB desa menurut PP nomor 43 tahun 2014 digunakan dengan ketentuan A. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. B. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk yang pertama, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua, operasional pemerintah desa. Yang ketiga, tunjangan dan operasional BPD. Dan yang keempat, insentif rukun tetangga dan rukun warga. Pembiayaan desa. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2014 meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok A. Penerimaan pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian B. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. C. Laporan keuangan desa. Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang ketiga, setelah anggaran disahkan, maka perlu dilaksanakan. Dalam pelaksanaan timbul transaksi. Transaksi tersebut dilakukan pencatatan lengkap dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi. Kemudian, berdasarkan transaksi ini dicatat dalam jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca. Neraca berfungsi untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa. Kemudian yang keempat,
Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran, dibuatlah laporan realisasi anggaran desa. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Laporan keuangan desa yang disajikan dalam buku ini adalah A. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawarahan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. APB Desa adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintahan desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APB Desa. Pengelolaan APB Desa didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Berikut fungsi-fungsi APB Desa menurut Ardi Hamzah tahun 2015. Fungsi otoritas. APB Desa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pembelanjaan. APB Desa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dan merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan. APB Desa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi. APB Desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa. Fungsi distribusi. Kebijakan APB Desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat. Fungsi akuntabilitas. APB Desa memberikan landasan penilaian kinerja pemerintahan desa. Hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintahan desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada publik. Proses penyusunan rencana APB Desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa merupakan dasar bagi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, yang mana penyusunannya didasarkan pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Pertama, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. RPJM ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah kepala desa dilantik. Kedua, kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Ketiga, Sekretaris Desa menyusun rencana peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan, kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Keempat, kepala desa menyampaikan rencana peraturan desa tentang APB Desa kepada PBD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rencana disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Kelima, rencana yang sudah disepakati disampaikan kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat. Keenam, bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lambat 20 hari kerja setelah diterimanya. Apabila bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, peraturan desa berlaku dengan sendirinya. 7. Apabila bupati atau wali kota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama PBD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. 8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan PBD, dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa, bupati atau wali kota dapat membatalkan peraturan desa dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya. Contoh APB Desa X anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2014. Untuk selanjutnya masih tetap sama.
Contoh anggaran pendapatan belanja desa. Laporan realisasi anggaran desa. Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Contoh laporan realisasi anggaran Desa X tahun anggaran 2014. Selanjutnya juga masih sama, yaitu contoh laporan realisasi anggaran. Berikut lanjutan dari laporan realisasi anggaran tahun 2014. Terdapat ganti ongkos cetak surat-surat atau belangko, dan seterusnya sampai belanja pegawai. Untuk selanjutnya masih tetap sama, yaitu kode 51200 belanja barang dan jasa, sampai dari kode 6000 penerimaan pembiayaan. Masih tetap sama dari laporan realisasi anggaran, yaitu terdapat kode 1100, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, sampai sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Selanjutnya, neraca desa. Neraca yang dihasilkan oleh desa ini menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Tahap-tahap untuk dapat menghasilkan neraca desa, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. A. Membuat buku kas desa. B. Membuat buku kas harian pembantu. C. Membuat buku pajak. D. Membuat buku bank. E. Membuat buku hutang. F. Membuat buku piutang. G. Membuat buku modal atau ekuitas. H. Membuat buku persediaan. Dan yang terakhir yaitu I. Membuat buku inventaris desa. Selanjutnya yaitu untuk kode rekening dalam pembuatan neraca dapat menggunakan kode rekening sebagai berikut. Untuk aset, kode rekeningnya yaitu 100, yaitu kode rekening kas, 110 kode rekening piutang, 120 kode rekening persediaan suku cadang, 130 kode rekening biaya sewa dibayar di muka, 140 kode rekening peralatan, 150 kode rekening akumulasi penyusutan peralatan, 160 kode rekening tanah, 170 aset lain-lain. Untuk hutang yaitu 200 kode rekening hutang usaha, 210 kode rekening hutang bunga, 220 kode rekening hutang bank. Dan untuk modal yaitu 300 kode rekening modal atau ekuitas, 400 kode rekening pendapatan, 500 kode rekening belanja, 600 kode rekening pembiayaan. Berikut yaitu penyajian dalam neraca. Terdapat aset lancar yang terdiri dari kas dan bank, inventasi jangka pendek, piutang, dan persediaan yang dibagi menjadi 3 yaitu persediaan barang habis pakai, persediaan bahan atau material, persediaan lainnya. Ada investasi jangka panjang, dan untuk aset tetap terdapat tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, peralatan dan mesin, dan aset lain-lain. Untuk kewajiban lancar, akunnya terdiri dari ekuitas lancar dan ekuitas diinvestasikan. Untuk ekuitas ekuitas lancar yaitu cadangan piutang dan cadangan persediaan. Untuk ekuitas diinvestasikan yaitu diinvestasikan dalam aset tetap. Pembuatan anggaran dan proposal dusun.
Dana yang akan digulirkan dari pemerintah sebesar 10% dari APBN ini akan diberikan secara langsung kepada desa-desa. Kemudian, tiap desa akan mengalirkan dana-dana tersebut kepada dusun-dusun di bawah desa, agar dana yang mengalir dari desa ke masing-masing dusun dapat dipertanggungjawabkan. Maka, perlu dibuat anggaran masing-masing dusun beserta proposal kegiatannya. Anggaran dusun. Berikut ini contoh format anggaran dusun Desa X tahun anggaran 2014. Tabelnya terdapat kode rekening, uraian, dan jumlah. Kemudian di anggaran diklasifikasikan ke dalam pendapatan, belanja dusun, dan pembiayaan. Di pendapatan contohnya terdapat pendapatan dusun, kemudian hibah dan sumbangan desa. Di belanja dusun contohnya pembelian gamelan, renovasi pos kamling, dan pembangunan jalan dusun. Kemudian di pembiayaan dibagi ke dalam penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Proposal kegiatan desa. Setiap kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing dusun dibutuhkan pembuatan proposal agar semua dana yang diberikan desa dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah contoh format proposal kegiatan pembangunan renovasi pos kamling. Yang pertama terdapat pendahuluan, menjelaskan latar belakang, lokasi, dan target. Yang kedua, kinerja proyek, menjelaskan indikator masukan, indikator hasil, dan indikator manfaat. Yang ketiga, RAB dan gambaran proyek, menjelaskan rencana anggaran biaya dan gambaran proyek. Lalu yang keempat, penutup. Dan di sebelahnya terdapat contoh format lampiran berita acara. Selanjutnya, contoh format lampiran untuk daftar hadir, dan di sebelahnya lampiran untuk susunan pengurus kepanitiaan. Selanjutnya, contoh format lampiran rencana anggaran biaya, dan di sebelahnya terdapat denah lokasi. Studi kasus. Penelitian ini dilakukan oleh Vina Alvinatur Rizkiyah dengan judul Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APB Desa, Studi Kasus pada Desa Masangan Kulon, Sukodono, Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah desa menyusun pengelolaan dan pertanggungjawaban APB Desa dengan baik dan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 guna untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan menganalisis bagaimana cara pengelolaan APB desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara peneliti terhadap informan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi baik dari hasil kepustakaan, jurnal ilmiah maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APB Desa yang dilakukan pada Desa Masangan Kulon, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Seluruh aparatur desa sebagian besar juga telah menguasai bagaimana pelaksanaan program pembangunan desa yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Karena sebelumnya seluruh aparatur desa sudah diberi bimbingan dari kecamatan sejak awal, khususnya pada Desa Masangan Kulon sendiri. Meskipun pada awalnya masih mengalami beberapa kesulitan, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, para aparatur desa akan dapat lebih menguasai lagi walaupun belum 100%. Yang kedua, pada Desa Masangan Kulon juga telah menerapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar penyusunan laporan realisasi APB Desa. Desa Masangan Kulon mulai menerapkan Permendagri tersebut setelah disahkan oleh pemerintah. Desa Masangan Kulon juga telah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang dapat lebih memudahkan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran. Sumber dari materi kelompok kami yakni Wirata Sujarweni, Akuntansi Sektor Publik, dan Yuliansyah dan Rusmianto, Akuntansi Desa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.